Hai, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu baik ya. Kembali lagi bersama saya, Feby Anggreni. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang firewall. Mengapa harus firewall? Di era internet semakin canggih ini, setiap komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya secara mudah. Pertukaran file atau dokumen pun semakin tanpa batas, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Tentunya, hal ini membawa dampak positif dan juga diiringi dengan dampak negatif. Positifnya, orang semakin dimudahkan untuk berbagi berbagai dokumen yang diperlukan. Namun negatifnya, tidak semua orang berbagi dengan tujuan baik. Beberapa orang berusaha untuk menyerang komputer sebagai hacker, memata-matai komputer tertentu demi kepentingan pribadi, atau bahkan mencuri data yang ada dalam suatu komputer. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu firewall. Mungkin sebagian teman-teman banyak yang sudah tahu ya apa itu firewall. Ya, firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Lalu, firewall akan memonitor dan mengontrol semua lalu lintas jaringan, baik itu masuk dan keluar yang kamu lakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Kebanyakan orang berpikir bahwa firewall adalah perangkat yang diinstal pada jaringan dan mengontrol lalu lintas yang melewati segmen jaringan. Namun, kamu juga dapat memiliki firewall berbasis host yang dapat dijalankan pada sistem itu sendiri, seperti Internet Connection Firewall. Pada dasarnya, fungsi kedua firewall tersebut sama, untuk menghentikan intrusi dan menyediakan metode kebijakan kontrol akses yang kuat. Dalam definisi yang sederhana, firewall tidak lain adalah sistem yang melindungi komputermu. Poin pentingnya adalah menegakkan kebijakan kontrol akses. Firewall sendiri memiliki beberapa manfaat untuk melindungi jaringan komputer yang dapat dijabarkan dalam poin berikut. Yang pertama, melindungi komputer dari akses jarak jauh tidak sah. Salah satu hal terburuk yang dapat terjadi pada komputermu adalah jika seseorang mencoba mengambil kendali dari jarak jauh. Melihat mouse bergerak di monitor karena ulah hacker tentu menakutkan. Dengan firewall berkonfigurasi benar dan sistem operasi modern, kamu dapat menonaktifkan akses desktop jarak jauh, sehingga mencegah hacker mengambil alih komputermu. Kedua, dapat memblokir pesan yang menautkan ke konten yang tidak diinginkan. Internet memiliki banyak kode buruk yang melintasi dunia maya, menunggu untuk menerkam PC yang tidak terlindungi. Nah, disinilah fungsi firewall untuk mencegah hal ini terjadi. Ketiga, sebagai pos keamanan jaringan. Semua lalu lintas yang masuk atau keluar jaringan harus melalui firewall sebagai pos keamanan yang akan melakukan pemeriksaan. Setiap terjadi lalu lintas, firewall akan berusaha menyaring agar lalu lintas sesuai dengan keamanan yang telah ditentukan. Keempat, mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Untuk fungsi yang satu ini, firewall banyak dipasang untuk file transfer protokol, sehingga setiap lalu lintas data dikendalikan oleh firewall. Dalam hal ini, firewall bermanfaat untuk mencegah pengguna di jaringan mengirim file berharga yang sifatnya konfidensial atau rahasia kepada pihak lain. Kelima, mencatat aktivitas pengguna. Setiap kali akan mengakses data, pengguna jaringan akan melalui firewall yang kemudian mencatatnya sebagai dokumentasi yang di kemudian hari bisa dibuka catatannya untuk mengembangkan sistem keamanan. Firewall mampu mengakses data log sekaligus menyediakan statistik mengenai penggunaan jaringan. Keenam, mencegah modifikasi data dari pihak lain. Misalnya, dalam urusan bisnis untuk informasi laporan keuangan, spesifikasi produk, dan lainnya yang menjadi rahasia perusahaan dan akan berdampak negatif jika diketahui pihak lain. Firewall mencegah modifikasi data-data tersebut sehingga tetap berada dalam keadaan aman. Keunggulan firewall. Pertama, memiliki performa yang tinggi. Kedua, lebih efisien, efektif, dan praktis. Ketiga, aman dari situs berbahaya. Keempat, tanggap memberikan peringatan. Kelima, mengatasi pembajakan. Jenis-jenis firewall. Pertama, personal firewall. Firewall jenis ini dibuat untuk melindungi komputer yang sedang tersambung ke jaringan dari akses yang tak diizinkan. Kedua, network firewall. Firewall jenis ini berfungsi untuk melindungi jaringan dengan menyeluruh dari semua serangan. Cara kerja firewall.
Pertama, paket filtering atau penyaringan paket. Paket atau potongan kecil data dianalisis terhadap satu set filter. Paket yang lolos melalui filter dikirim ke sistem yang diminta, sementara paket lainnya akan dibuang. Yang kedua, layanan proxy. Informasi dari internet akan diambil oleh firewall dan kemudian dikirim ke sistem yang diminta ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah stateful firewall. Informasi dari dalam firewall akan keluar di monitor untuk menentukan karakteristik spesifik. Kemudian informasi yang masuk akan dibandingkan dengan karakteristik ini. Jika perbandingan menghasilkan kecocokan yang masuk akal, informasi tersebut akan diizinkan masuk. Kalau tidak, ia akan dibuang. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.